Pada siang hari ini saya berdiri di depan kalian semua dengan hati yang teramat berat. Sebab apa? Sebab kekerasan khususnya terhadap perempuan hingga detik ini masih terus saja terjadi. Saya hendak membagikan beberapa kisah. Yang kisah ini bukan kisah yang nan jauh di sana, melainkan kisah ini adalah kisah yang terjadi di sekitar kita dan barangkali pernah dialami oleh teman-teman perempuan yang mungkin hari ini ada di tengah-tengah kita. Saya akan bercerita sedikit. Seminggu yang lalu, sahabat saya datang kepada saya. Dia bercerita kalau dia mendapatkan pukulan, cacian, tendangan, bahkan ancaman untuk dibunuh, dipenggal kepalanya. Itu bukan pertama kali dia rasakan. Dan Anda tahu siapa yang melakukannya? Ya, suami yang amat sangat dia cintai. Tidak lama berselang dari itu kita mendengar berita Dr. Kori yang viral di media massa. Dia kabur dari rumah sehabis bertengkar dengan suaminya. Itu adalah puncak gunung es yang dia telan selama bertahun-tahun. Siapa yang melakukan? Lagi-lagi suami yang dicintainya. Tidak berhenti di situ. 5 tahun yang lalu ini terjadi pada adik saya sendiri. Adik perempuan saya. Datang kepada saya, dia menangis, dia babak belur, dia terluka, dia berdarah dan dia basah kuyup. Dia dipukul, dia ditendang, dia dicaci maki. Dan mungkin dia hampir mati. Siapa yang melakukannya? Sayang sekali. Seseorang yang dulu adalah kekasihnya. Dan tentu saja yang dicintai oleh adik saya. Saya menghimpun beberapa data dari Komnas Perempuan. Setiap tahunnya di Indonesia ini ada lebih dari 400.000 kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan. Itu bukan angka yang kecil. Itu adalah angka yang besar. Artinya apa? Ada 400.000 lebih perempuan yang akan terganggu masa depannya. Yang dia akan berjuang bagaimana dia akan hidup ke depannya. Dan dari 400.000 itu barangkali ada lebih dari 30% bayi-bayi yang lahir dari ibu dan itu tidak diharapkan. Biar saya perjelas. Angka itu 400 sekian ribu, 300 sekian ribu per tahun itu adalah angka-angka dari representasi yang saya yakin itu tidak akurat. Sebab apa? Tidak semua perempuan berani menyampaikan itu. Tidak semua perempuan berani mengadukan itu. Kasus-kasus yang tersembunyi di balik dinding ketakutan. Kasus-kasus yang tersembunyi di balik dinding rasa malu, tekanan masyarakat, dan harus saya katakan
acap kali tersendat urusan-urusan birokrasi. Kekerasan terhadap perempuan ataupun laki-laki tentu saja dampaknya tidak hanya fisik, tapi psikis. Kekerasan ini tidak hanya terjadi kepada perempuan, saya yakin dan saya tahu dan itu fakta. Laki-laki juga menjadi korban dari kekerasan itu. Tapi data menyebutkan 90% korban kekerasan, khususnya adalah kekerasan seksual, itu dialami oleh perempuan. Dan 99% pelakunya, sayang sekali, adalah laki-laki. Kisah-kisah tadi mencerminkan bagaimana kekerasan itu dapat menjadi air bah yang memadamkan keberanian kita untuk berbicara. Beban dari pengalaman semacam ini membuat seseorang terus merasa malu dan mereka merasa berada dalam kerangkeng dan mendorong mereka untuk tetap patuh dan mengunci bibirnya rapat-rapat meski pikirannya terus berteriak. Saya merangkum ada 3 langkah yang bisa kita lakukan bersama-sama. Break the cycle. Ini adalah rantai mata setan yang harus kita putus bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Yang pertama adalah keterlibatan laki-laki. Guys, violence against women is a men's issue. Kekerasan terhadap perempuan adalah isunya laki-laki. Ini bukan isunya perempuan. Ini bukan perkara perempuan yang harus bercadar, bukan perkara perempuan yang harus pulang sore, tidak boleh lewat dari jam sekian, bukan. Ini adalah isunya laki-laki. Women's violence is men's issues. Maka langkah pertama dan yang paling penting adalah saya dengan segala kerendahan hati mengajak mas-mas, bapak-bapak yang ada di sini untuk ikut terlibat dalam mengurangi dan bahkan bisa menghapus segala bentuk kekerasan. Seperti yang saya sebutkan tadi, 99% pelaku kekerasan terhadap perempuan, pelakunya adalah laki-laki. Satu hal kenapa ini penting. Laki-laki lebih mendengar suara sesama laki-laki. Iya atau iya? Anak laki-laki akan lebih patuh ketika yang mendisiplinkan adalah bapaknya. Dan itu fakta. Maka saya minta teman-teman laki-laki yang ada di sini, kasih tahu teman kalian cowok kalau dia melakukan kekerasan sekecil apapun. Karena mereka akan lebih mendengarkan suara kalian. Reason yang kedua, kenapa keterlibatan laki-laki itu penting? Selain kemudian laki-laki adalah banyak daripada laki-laki adalah pelakunya, saya yakin akan lebih banyak populasi di dunia ini, di Indonesia, di Malang Raya, akan lebih banyak laki-laki yang baik hatinya daripada pelaku-pelaku kekerasan itu. Tapi angka yang kecil itu telah merusak keharmonisan, merusak kepercayaan diri, merusak hidup banyak orang. Dan korbannya tidak hanya perempuan. Contohnya apa? Ketika yang terjadi
ketika yang menjadi korban itu adalah perempuan. Siapa yang bersedih? Apakah perempuan itu sendiri? Tidak. Tapi ayahnya, ibunya, kakak laki-lakinya, pamannya, kakeknya, semuanya ikut bersedih. Ini bukan hanya masalah perempuan, ini masalah kita semua. Yang kedua, hey ladies, percayalah bahwa diri kalian sangat amat berharga. Diri kalian sangat amat berharga. Kalian bukan hanya sekedar bunga yang hanya dilihat aja sama orang. Kalian bukan objek. Kalian adalah subjek yang punya suara. Lantangkan suara kalian. Sampaikan kepada dunia bahwa kalian ini berharga. Bahwa kalian ini adalah individu-individu yang memiliki intelektual yang tinggi, individu yang memiliki kreativitas yang tinggi, individu yang memiliki keberanian untuk mengubah status quo ini menjadi lebih baik, untuk menciptakan dunia ini lebih berkeadilan. Suarakan itu. Beberapa tahun silam ada kasus seorang dokter yang dibunuh oleh suaminya sendiri. Tidak lama dari situ ada kasus seorang ibu rumah tangga yang dibunuh oleh suaminya sendiri. Beberapa hari yang lalu masih dalam minggu ini, saya mendapati kasus perempuan dibunuh oleh pacarnya sendiri. Dan Anda tahu bagaimana berita di sekitar kita memberitakan tentang itu, membuat hati saya bahkan gak tega untuk meng-capture berita itu dan menampilkan di PowerPoint saya. Terasa sangat menjijikkan dan membuat hati saya terluka. Betapa tidak, beritanya bilang seorang perempuan dipacul kemaluannya. Apa yang bisa Anda rasakan dengan berita seperti itu? Dan itu fakta. Yang ketiga adalah komunitas. Kalian pasti nggak asing lagi dengan istilah patriarki. Kalau kita ngomongin patriarki, kita ngomongin gerakan perempuan, udah langsung dijab SJW feminis. Saya nggak sering dapet cap seperti itu, bodoh amat, it's okay. Tapi banyak aspek yang harus kita suarakan. Patriarki itu seperti benteng yang sangat tinggi, yang itu hanya memberikan dampak negatif terhadap perempuan saja, tapi juga membelenggu rantainya laki-laki. Betapa tidak, dari patriarki muncul beban-beban yang begitu berat ditaruh di pundaknya laki-laki. Yang laki-laki pasti akan relate. Saya anak pertama, adik-adik saya kecil-kecil perempuan-perempuan, maka saya harus sukses, saya harus kaya, saya harus memberangkatkan orang tua saya beribadah haji. Tapi kuliah aja belum kelar. Menjadi laki-laki harus strong, harus kuat, gak boleh menangis. Padahal banyak beban yang berada di pundaknya. Siapa pelakunya? Mari kita bersama-sama salahkan patriarki. Paling enak kalau ada yang kita salahkan kan? Daripada terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Maka dari 3 poin tadi, keterlibatan laki-laki, suara perempuan, dan tentu saja komunitas itu sendiri untuk bersama-sama mendobrak, break the boundaries, break the cycle, yaitu patriarki. Saya akan membaca sedikit sepenggal puisi dari Wiji Tukul. Kita akan terus melawan waktu yang bijak bestari
sudah mengajari kita bagaimana menghadapi dunia. Kitalah yang akan memberi senyum kepada masa depan. Panjang umur kebaikan. Terima kasih.